Cium dong. Enak banget peluk kakak. Peluk. Selamat ulang tahun cantik. Terima kasih. Xiaoke. Ayo perkenalkan. Deng Xiaoke, karyawan perusahaan kita. CEO perusahaan periklanan Zheng Haichao. Salam kenal. Pria Aquarius. Biar aku perkenalkan juga. Ini punyaku. Pacar. Mari kita lihat apakah kita berdua saling mencintai. Oke, udahan bercanda. Oke, kalian ngobrol aja. Bagus. Gimana? Pria Aquarius cukup ganteng kan? Kita sudah kenal bertahun-tahun. Hal yang paling membekas adalah saat aku di Amerika. Perusahaannya hampir bangkrut waktu itu. Hanya tersisa $2.000. Tapi dia mengambil 2.000 yuan itu dan menggantinya dengan panggilan internasional 2 jam. Sangat mengharukan. Kamu pikir kita benar-benar menikah? Tuan Chen, maaf cantik. Kesini, aku kesana dulu. CEO. Tuan Zheng, Ada apa? sudah berapa lama kalian berdua bersama? Hal ini sepertinya tidak ada hubungannya denganmu kan? Tidak bisakah kamu tanya aku saja? Setelah pacarmu kembali, permainan kita berdua selesai. Aku bersama Chen Jia. Bukankah sudah bertahun-tahun? Dia bilang, Aku mirip kamu. Ini cuma permainan. bukan permainan? Kamu bisa main dengan aku, tapi tidak mungkin mengayuh dua perahu. Jangan lupa kamu punya pacar juga. Boleh dong aku punya pacar. Lagian antara kita berdua. Permainan selesai. Kamu gak akan bilang kamu suka aku kan? Bilang kalau kamu suka aku akan putus dengan Chen Jia sekarang juga. Nggak usah. Ulang tahun belum selesai, kamu mau ngapain? Mr. Chen, terima kasih banyak. Permisi. Oke. Pacarmu ada di sini. Ada apa? Aku mau pergi. Kuenya belum datang, tunggu sebentar lagi. Itu dia. Kita lagi ngomongin apa? Kuenya datang. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Mr. Chen. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua sudah datang ke pesta ulang tahunku hari ini. Katanya kalau berharap saat ulang tahun harapan itu akan terkabul. Maka aku harap harapan yang aku buat sekarang bisa langsung terkabul. Oke. Kuenya cantik banget. Mr. Chen potong kuenya. Oke. Hari ini, kita punya kejutan untuk Mr. Chen. Biar Mr. Chen menginap di suite paling mewah ini. Merayakan malam ulang tahun gimana? Oke. Di kotak warna ini, ada 3 jenis bola warna. Merah, putih, dan biru, tapi cuma ada satu yang merah. Kalau ada yang dapat bola merah ini, bayar suite kita. Gimana? Oke. Kalau gitu aku duluan. Putih. Warna apa? Warna apa? Jangan-jangan kamu. Tebak aja. Kamulah. Selamat untuk wanita ini yang menang bola merah. Bayar suite kita yang 5.000 yuan. Tepuk tangan. Baiklah. Bolehkah saya menggesek kartu saya? Bisa. Makan kuenya, makan kuenya. Saya akan datang sebentar lagi. Bisakah kamu membelinya? Maukah kamu saya bantu? Tahu kamu punya uang. Saya bisa membelinya beberapa ribu yuan. Sebaiknya saya yang melakukannya. Berikan padaku. Malam emas Chen Jia bukan giliranmu untuk membayar. Tahukah kamu untuk apa pacar? Hanya untuk membayar pacar saya. Pria berbakat dan wanita cantik sangat cocok.
Sangat bagus. Tidak hanya saya harus membayar biaya kamar ke Chen Jia, mungkin saya bahkan akan bermalam dengannya. Bagaimanapun saya sudah selesai denganmu. Saya tidak tertarik padamu sekarang. Saya akan membantumu membayar kamar, bahkan jika itu kompensasi untuk permainan kita. Apa yang kamu sembunyikan? Permainan. Tidak mampu membelinya. Deng Xiaoke, kamu hanya seorang bodoh. Di mana kamu meletakkan barang-barang ini? Di sofa. Ambilkan saya sebotol sampanye. Kirim sekarang. Halo, tidak perlu. Terima kasih. Saya ingin minum. Berhenti minum, saya harus bekerja besok. Maka kamu bisa mengobrol dengan saya sebentar. Hari yang melelahkan, bisakah kita istirahat sebentar? Obrolan sebentar saja. Ayo. Oke, mari kita mengobrol sebentar. Mbak. Setiap hari ketika saya pulang, ruangan kosong. Sangat sepi. Saya benar-benar ingin seseorang menemani saya. Bisakah kita tidak memainkan drama Qiong Yao? Berikan saya pelukan. Adik perempuan, dengarkan kakakmu. Istirahatlah lebih awal. Selamat tinggal. Berhenti. Apa maksudmu? Tidak ada yang menarik, aku hanya ingin kembali tidur. Lalu kenapa kamu ikut naik denganku? Kamu minum terlalu banyak dan membawa begitu banyak barang. Aku khawatir, naiklah dan lihat. Aku tidak minum terlalu banyak. Itu karena aku terlalu khawatir. Istirahatlah lebih awal, selamat tinggal. Kenapa Deng Xiaoke melemparkan anggur padamu? Berhenti. Bagaimana kamu membuat dokumen ini? Bukan yang aku inginkan sama sekali. Deng Xiaoke, apakah kamu sudah tidak mood untuk bekerja? Aku akan melakukannya lagi. Ulangi. Bisakah kamu membuang-buang waktu klien? Aku beritahu kamu jika file tidak dibuat dengan baik. Jangan datang menemuiku. Semuanya sudah di sini. Mr. Su. Halo Mr. Su. Bajunya semakin cantik. Mr. Su semakin tampan. Halo. Mr. Chen, silakan duduk. Semua orang harus tahu isi rapat hari ini. Minggu depan adalah rapat penghargaan triwulan perusahaan kita. Setiap departemen memilih karyawan terbaiknya. Setelah inspeksi triwulan ini, kami meneliti dan memutuskan siapa karyawan terbaik. Deng Xiaoke. Selamat. Xiaoke, aku mau bicara beberapa kata.
Bicaralah beberapa kata. Kenapa karyawan terbaik ini jatuh ke Deng Xiaoke? Sudah berapa lama dia di sini? Kamu tidak tahu ini kan? Latar belakangnya kuat. Apakah kamu bicara tentang hubungannya dengan Chen Jia? Tidak hanya hubungannya dengan Chen Jia yang baik, hubunganku dengan Suyan juga tidak biasa. Oke, sudah. Ayo pergi, ayo bekerja. Halo Mr. Chen. Bisakah kita ngobrol? Mr. Chen. Mau minum apa? Americano, Tunggu sebentar. ada yang mau dibicarakan sama aku. Ini urusan bisnis. Kita harus bicara di kantor. Maaf, aku tidak terlalu tahu aturannya. Tapi aku masih ada beberapa hal pribadi yang ingin aku bicarakan sama Aku kamu. tidak terbiasa menjalin hubungan pribadi dengan bawahan. Dan aku tidak terlalu peduli dengan kehidupan pribadi orang lain. Tidak tertarik juga. Ya. Terima kasih Pak Chen sudah selalu memperhatikan aku. Kali ini aku bisa terpilih sebagai karyawan teladan. Semua berkat Pak Chen. Sama-sama. Aku memilih kamu sebagai karyawan teladan. Karena kamu memang layak mendapat gelar ini. Terima kasih. Sebenarnya aku bisa dikucilkan oleh semua orang. Apakah ada rumor bahwa dia memiliki hubungan tidak pantas dengan Pak Su? Ini latihan yang sangat bagus untuk aku. Terima kasih Pak Chen atas niat baiknya. Kalau kamu sudah memikirkan untuk mengundurkan diri, serahkan saja surat ini ke Departemen SDM. Tapi aku ingin menyarankan kamu untuk memikirkannya lagi. Aku ngomong sembarangan tentang zodiak tadi. Sebenarnya wanita Capricorn dan pria Aquarius adalah pasangan yang sempurna. Benarkah? Aku ada urusan lain. Minum pelan-pelan ya. Halo, ini kopi yang kamu pesan. Bayar? Maaf, tadi mbaknya sudah bayar. Care makan. Lu Chen sudah pulang beberapa hari ini. Aku belum ketemu dia. Terakhir kali karena ada operasi besar. Aku juga tidak ke sana pas aja. Minggu ini aku tidak ada acara. KR telepon semuanya. Kita kumpul-kumpul saja. Nggak perlu Pak, dia sudah kembali ke Amerika. Jadi gimana kamu memutuskan urusan antara kalian berdua? Putus. Intinya, bagaimanapun juga sedap putus ini dan ini. Ada apa? Bagaimana kamu memutuskan? Aku ingin pulang sebentar. Makan pelan-pelan. Ceritain apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Kamu masih ingat? Nggak tahu. Aku baru tahu waktu dengar dia bilang tadi. Nggak usah nebak, pasti kamu di dalamnya. Kamu ngapain lagi? Kamu bilang apa? Nggak bilang. Sekarang kamu puas senang nggak? Kamu. Apa yang harus aku bilang tentang kamu? Aku bilang aku beneran nggak. Dia, Oke, aku nggak akan bilang apa-apa lagi. kamu mikir apa? Claire, ayo minum sup. Mama aku nggak mau minum. Ngomong-ngomong Om Shen sebelah. Kasih 2 tiket balet. Kamu nonton aja. Kamu pergi sama papa. Aku nggak ngerti yang elegan gitu pergi aja.
Mama, aku nggak suka nonton balet. Pergi santai, cari yang cocok buat pergi bareng. Oke? Kamu pikir siapa yang cocok? Gimana kalau kita sewa panggung? Aku nyanyi, nari, dan baca puisi di sana. Tunjukin ke orang lain kelebihan kamu. Siapa yang suka sama aku akan ikut aku. Oke? Claire. Jangan gini, oke? Mama jadi lebih nggak nyaman kalau kamu gini. Mama harap kamu ngerti. Mama, aku cuma pengen tenang sebentar. Boleh nggak aku tinggal di sini? Kalau kamu merasa sangat nggak nyaman. Kalau pengen marah-marah aja. Nggak apa-apa, oke? Aku baik-baik aja, aku baik-baik aja. Mama, tolong keluar. Nggak apa-apa. Baik. Minum supnya. Baik. Apakah kamu ingin aku mengantarmu ke pintu? Tidak perlu, aku hanya akan melangkah 2 langkah dan semuanya akan baik-baik saja. Tuan Siang, terima kasih hari ini. Biarkan aku membuat pilihan yang tepat. Apa itu pilihan yang benar? Aku tidak pergi menemui netizen itu. Dengan senang hati. Kalau begitu aku akan kembali dulu. Oke, sampai jumpa. Selamat tinggal. Sampai jumpa lagi. Bibi Shenhua. Kenapa kamu pulang begitu malam hari ini? Makan malam dengan teman malam ini. Di mana Xiaoke? Shenhua, apakah kamu tahu tentang Care? Aku tahu, bukankah itu hanya Lu Chen yang sudah kembali? Pergi lagi. Care bilang dia sudah pergi selama 2 hari. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi di antara mereka. Kali ini sepertinya sudah selesai. Ya? Dia ada di rumah. Pergilah dan bujuk dia. Juga lihatlah situasinya. Untuk apa? Jangan khawatir. Xiaoke. Ada apa? Aku baru tahu setelah mendengar dari ibumu Lu Chen sudah pergi. Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang hal sebesar ini? Apakah kamu pikir aku ini barang antik? Tidak apa-apa. Malam ini aku akan bersamamu 24 jam sehari. Aku adalah tempat sampahmu. Apa yang harus kamu katakan pelan-pelan? Bagaimana kamu datang? Aku datang untuk melihatmu. Aku akan pergi dalam 2 hari. Mau kemana? Kembali ke Amerika Serikat. Kebetulan aku belum melihat banyak teman di sana untuk waktu yang lama. Manfaatkan kesempatan ini untuk berkumpul. Ganti suasana, lakukan sesuatu yang berbeda. Mungkin ini hal yang baik untukmu. Tapi sebelum pergi, aku punya beberapa hal yang ingin aku pahami. Sebenarnya lebih baik bingung daripada jelas. Aku tidak benar-benar ingin menjadi orang yang bingung. Aku ingin tahu jawabannya. Oke, kamu tanya saja. Jawab aku dengan jujur. Bisa. Makan malam perusahaan terakhir. Apa kamu membantu Deng Xiaoke tentang fotonya? Aku tidak ingin tidak sengaja menyakitinya karena ideku. Pada saat itu kamu tahu dia adalah bawahanku. Tahu. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Karena Xiaoke dan aku tidak ada hubungannya. Jadi aku tidak merasa perlu memberitahumu. Bagaimana jika tidak ada Xiaoke? Ini 2 hal yang berbeda. Ini tidak ada hubungannya dengan Xiaoke. Kita sudah saling mengenal selama bertahun-tahun. Harus ada kesempatan, itu sudah ada sejak lama. Jadi aku sudah mengganggu hidupmu. Jangan bilang begitu. Aku selalu menganggapmu sahabat terbaikku, benarkah? Tapi kamu harus mengerti. Kamu bisa punya banyak teman. Hanya bisa ada 1 orang yang lucu. Mengerti. Mulai hari ini, aku ingin meninggalkan kehidupan Zheng Haichao. Kembali ke hidupmu sendiri.
Aku akan memberikannya padamu. Tidak perlu memberikannya. Asalkan kamu memikirkan aku dari sekarang itu sudah cukup. Memikirkan pasti memikirkan. Chen Jia atau Tuan Chen? Tuan Chen adalah mitra bisnis pentingku. Aku pasti akan merindukannya. Di mana Chen Jia? Itu aku. Catatan dalam musik kehidupan. Mungkin dia bukan penyanyi utama, tapi jika dia hilang musikku, mungkin tidak selaras. Aku sudah mendapatkan jawaban yang kuinginkan. Jangan bekerja terlalu keras di masa depan. Ada juga urusan perusahaan. Aku sudah menyerahkannya. Jangan terlalu impulsif. Jangan berpikir bahwa semua orang akan membiarkanmu pergi seperti aku. Tahu. Aku pergi. Kalau kamu butuh bantuan dariku, langsung telepon aku aja. Kamu bisa punya banyak teman. Tapi cuma satu orang yang aku cintai. Minum jus jeruk dulu. Baru diperas. Terus kamu ini apa? Meditasi. Meditasi. Aku dengar. Orang-orang latihan yoga saat putus cinta. Meditasi bisa bantu menyeimbangkan pikiran, bagus banget. Aku temani kamu. Aku lagi lihat cermin. Akhirnya kamu tersenyum. Asal jangan bikin masalah sama aku. Aku juga khawatir. Kenapa sih? Kamu kan gak putus cinta. Aku aja nggak sedang jatuh cinta. Cinta apa yang aku kehilangan? Ada apa sih? Nggak, bukannya cowok itu lumayan bagus? Hampir selesai. Kadang-kadang aku merasa nggak bisa memahami dia. Ada apa lagi? Terakhir aku ke rumah mereka, ada cewek datang. Bantu dia merawat bunga, tanaman, dan pohon. Cewek itu sangat baik sama dia. Dan cewek itu tahu siapa aku. Siapa orang itu? Dia bilang itu sepupunya, tapi aku cuma merasa hubungan mereka nggak biasa. Kenapa nggak biasa? Terakhir aku lewat perusahaan Liu Sugang. Pas di depan pintu. Pas aku lihat mereka berdua, mereka saling peluk. Sepupu ini peluk sepupunya. Nggak membuktikan apa-apa. Mungkin ini indera keenam perempuan. Pokoknya aku rasa hubungan mereka nggak sesederhana itu. Kamu cemburu ya? Udah, jangan ngomong sembarangan. Ngapain aku cemburu? Dulu ada orang yang nekat hujan deras. Dia pergi merawat bunga dan tanaman buat orang lain. Siapa orang ini? Aku merawat bunga dan tanaman nggak ada hubungannya sama Liu Sugang sendiri. Gimana aku? Orang yang suka bunga, tanaman, dan pohon. Iya, kamu baik banget. Ya, orang baik. Aku benci ini, jangan tunda meditasiku. Oke, kamu mau punya milikmu? Bisakah kamu pindah ke tempat lain? Mudah bagiku untuk tertawa saat kamu duduk seperti ini. Bagaimana aku bisa bermeditasi sementara kamu duduk di sini? Aku tidak, aku hanya ingin kamu tetap bersamaku. Xiao Ke. Kamu tidak. Gunung Weishan. Gunung-gunung. Temukan milikmu, silakan. Aku tidak pergi. Silakan. Orang-orang berteriak di sini, tetangga mendengarnya. Gunung Weishan. Xiao Ke.
Bisakah kamu membantuku pergi ke sana? Gunung-gunung. Mengapa aku harus pergi menemuimu? Xiaoke, Aku benar-benar tidak mood. Xiaoke. Oke. Aku benar-benar tidak tahan dengan kegembiraanmu. Bukankah cukup bagiku untuk pergi? Xiaoke, kamu yang terbaik. Oke, jangan lakukan ini padaku. Kamu paling mencintai sepupumu. Jangan pikirkan itu. Xiaoke, kamu adalah karyawan terbaik perusahaan kuartal lalu. Jika aku menjabat, karyawan terbaik perusahaan kita sudah pergi. Bagaimana menurutmu aku harus menjelaskannya kepada semua orang? Beri aku muka. Nanti kita ada janji dengan CEO perusahaan iklan. Kamu ikut denganku, semua orang sudah di sini. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku akan menganggapnya sebagai janjimu. Ayo pergi. Mr. Zheng, Mr. Sulama tidak bertemu. biar aku perkenalkan dengan megah. Orang ini dari perusahaan kita. Manajer proyek yang baru dipromosikan. Kalian akan sering berurusan satu sama lain di masa depan. Jadi dukung dia dengan baik. Xiao ke Mr. Zheng. Halo, itu pasang. Halo Deng Xiaoke. Ayo silakan duduk. Bagus. Kalau begitu mari kita mulai sekarang. Bagus. Sekarang mari kita undang direktur kreatif perusahaan kita. Izinkan saya memperkenalkan produk ini kepada Anda. Kreativitas periklanan. 2012, Feng Shen Motors. Draft rencana periklanan. Semua orang tahu ini. Ketika berbicara tentang industri otomotif Cina, hal pertama yang terlintas di pikiran adalah Dongfeng Feng Shen. Merek terkenal ini. Pertama adalah lingkungan pasarnya. Pasar mobil keluarga kelas menengah Cina telah memasuki tahap pengembangan. Ada banyak merek dan persaingannya ketat. Saya pikir bekerja dengan perusahaan Shanghai Chao. Proyek ini, saya tidak terlalu cocok. Anda adalah manajer proyek perusahaan kami. Bertanggung jawab atas proyek kerjasama dengan Shanghai Chao. Anda yang paling cocok. Proyek ini terlalu besar, saya khawatir tidak bisa melakukannya dengan baik. Jangan menolak. Saya tahu Anda memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Tuan Zheng. Ini baik untuk pekerjaan perusahaan. Tidak ada orang di perusahaan yang lebih cocok daripada Anda. Bagaimanapun saya masih merasa tidak cocok. Xiao ketolong jangan menolak. Saya menempatkan Anda sebagai penanggung jawab proyek ini karena saya menghargai Anda. Jangan biarkan saya lepas. Tidak, masalah sudah selesai. Nilainya adalah milik Anda. Jika ada masalah, saya akan bertanggung jawab untuk Anda. Lakukan saja. Saya akan mencoba yang terbaik. Kak Chao, perwakilan perusahaan Feng Shen sudah datang. Apakah dia? Benar juga. Apa yang saya katakan? Saya kenal Suyan. Anda pasti melakukan ini kepada saya. Apa maksud Anda sekarang? Lihat atau tidak? Tentu saja lihat. Semua orang mendengar dengan jelas maksud Direktur Deng kan? Mendengar dengan jelas. Kalau begitu mari kita bekerja terpisah. Cepatlah. Bagus. Terima kasih atas kerja keras kalian semua. Xiaoke. Silakan panggil saya Manajer Deng atau Xiao Deng. Oke, Manajer Deng. Silakan duduk dulu. Ada pertanyaan lagi. Manajer Deng, mulai sekarang. Anda yang bertanggung jawab atas pekerjaan kami di sini. Apa peluang kita untuk bertemu di masa depan? Semakin banyak. Tidak pantas bagi Anda untuk selalu bersikap dingin seperti ini. Ini jarak yang normal untuk bekerja. Saya tidak ingin karena jarak antara kita berdua menjadi jurang antara dua perusahaan. Ini tidak profesional. Perusahaan memberikan tugas ini kepada saya. Saya pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan tentang hal ini. Saya pikir Anda bisa mengesampingkan kesalahpahaman di hati Anda. Bicaralah. Bisakah kita berhenti bersikap kaku seperti ini? Saya tidak akan membiarkan emosi pribadi mempengaruhi pekerjaan saya. Anda juga. Mungkin bagi saya. Maka ini masalah Anda sebagai rekan kerja. Saya harus mengingatkan Anda, sesuaikan status Anda agar tidak mempengaruhi pekerjaan. Bisakah Anda berhenti bersikap tua dan mengambil satu langkah demi satu? Rekan kerja. Saya merasa ini sangat membosankan. Bukan begitu. Intinya kita seharusnya dianggap sebagai teman. Lebih baik menjaga hal-hal tetap sederhana di tempat kerja.
Saya mencoba mencari cara untuk menyelesaikan masalah dengan Anda sekarang. Jika Anda terus bersembunyi seperti ini, bukankah kita akan memiliki semakin banyak masalah? Ada masalah. Saya tidak tahu apa yang Anda coba selesaikan. Apakah Anda berencana untuk terus melakukan ini mulai sekarang? Apakah Anda berbicara seperti ini kepada saya? Aneh dan tidak tulus. Kalau begitu bukankah kita akan menjadi dua orang munafik yang tampaknya tidak bisa dipisahkan? Mr. Zheng punya masalah dengan saya. Saya punya masalah dengan sikap Anda saat ini. Sebagai mitra proyek, saya sepertinya tidak punya kewajiban untuk mendengarkan Anda. Saya harap Anda mencurahkan semua pikiran Anda ke dalam pekerjaan. Menghasilkan karya yang bagus. Perusahaan kami juga akan membayar perusahaan Anda imbalan yang sesuai. Hubungan kami sesederhana itu. Karena Anda sangat mengganggu saya, mengapa Anda ingin mengambil alih proyek ini? Ini adalah keinginan perusahaan kami, bukan sesuatu yang bisa saya kendalikan. Anda tidak harus bekerja sama dengan kami. Ada banyak perusahaan periklanan. Pertimbangkan kepentingan perusahaan kami. Anda adalah pelaksana yang paling cocok untuk proyek ini. Itu saja. Saya menghargai bakat Anda. Tapi itu tidak berarti saya menyetujui Anda sebagai pribadi. Jika Tuan Zheng keberatan dengan saya, Anda bisa menyampaikannya ke perusahaan. Perusahaan bisa mengganti saya kapan saja. Saya menerima tanpa syarat. Juga saya harap Anda menggunakan bakat Anda. Semua tercermin dalam karya, bukan bertengkar. Kakao ini, bahan referensi yang Anda inginkan. Saya taruh di sini untuk Anda. Tinggalkan di sini, saya akan melihatnya nanti. Jika tidak ada apa-apa, pulanglah lebih awal. Bukankah saya harus mengantar Anda pulang? Lupakan saja hari ini. Saya rasa saya tidak yakin jam berapa ini akan selesai. Kakao, begitu Deng Xiaoke menjabat. Beban kerja Anda bertambah 2 kali lipat. Anda juga melihat gayanya pagi ini. Jika Anda tidak punya camilan, saya rasa bisnis kita mungkin bukan milik kita lagi. Anda bilang Tuan Su mengirimnya ke sini. Apakah itu membuat kita jijik? Atau memuji kita? Suyan bukan anak kecil lagi. Tidak perlu mengirim seorang wanita untuk membuat saya jijik, bukan? Apa maksudnya? Saya pikir Xiaoke dan saya sama-sama orang Chenjia. Suyan tidak berurusan dengan Chenjia lagi. Manfaatkan saja trik ini. Tangkap saya dan Deng Xiaoke sekaligus. Jadi kita masih punya kontrak dengan Feng Shen. Ini tidak bisa disebut pelanggaran kontrak. Jadi ada klausul pembatalan dalam kontrak. Jika rencana ketiga ditolak, maka pihak A berhak mengakhiri kontrak secara sepihak. Kurasa Suyan menyimpan trik ini. Lalu Deng Xiaoke masih harus memeriksanya kan? Dia tidak bisa membalas dendam pribadi secara terbuka kan? Itu tidak benar. Dia juga tidak punya pikiran sebanyak itu. Masalah utamanya adalah kurangnya pengalaman Deng Xiaoke. Dia tidak memiliki kekuatan sebanyak Chen Jiada. Aku sama sekali tidak bisa menanganinya. Jika Suyan mengambil kesempatan ini, menemukan sesuatu yang salah dengannya, melaporkan ke bos, kita bisa saja mengikuti Xiaoke. Mari berkemas dan pergi bersama. Lalu Suyan beralih ke kliennya sendiri. Kamu masih bisa menghasilkan banyak uang. Kak Chao, aku dengar kamu bilang, kita benar-benar kacau kali ini. Itu tidak benar. Dari mana bosku? Dari Feng Shen. Ada juga beberapa persahabatan. Tahu apa yang mereka sukai. Jika barang kita bagus, aku percaya Suyan ingin menyakiti kita. Tidak semudah itu kan? Kurasa kamu sekarang justru pergi ke Deng Xiaoke dan jelaskan dengan jelas. Jelaskan taruhannya. Biarkan dia tahu dengan siapa dia berada di parit yang sama. Bisakah dia mendengarkan jika aku memberitahunya sekarang? Lalu aku akan pergi. Justru lebih tidak berguna jika kamu pergi. Aku bilang tidak berguna, apakah akan berguna jika kamu pergi? Lalu kuda mati harus diperlakukan seperti dokter kuda hidup kan? Sekarang Xiaoke hanya berbicara denganku tentang pekerjaan. Aku akan memikirkan cara aku hanya bisa melakukannya di pekerjaan. Membuatnya mengubah pikirannya. Jangan khawatir, aku tahu apa yang terjadi. Kamu lanjutkan dan sibuklah. Oke, lalu kamu sebaiknya pulang dan istirahat lebih awal. Bagaimana dengan yang di atas? Itu pendekatan kami terhadap desain grafis. Beberapa modifikasi. Selanjutnya aku ingin memperkenalkan rencana desain iklan video. Kami meminjam beberapa ide kali ini. Produk luar negeri yang luar biasa. Aku ingin menggunakan video untuk menjelaskan produk kami. Apa yang kita lihat sekarang adalah pahlawan dan pahlawan wanita dalam cerita. Dengan kata lain, mobil kita. Target grup penjualan. Pria melakukan kesalahan serius. Saya meminta maaf kepada gadis ini, tapi gadis itu tidak menerima permintaan maafnya, berbalik dan pergi. Apa yang kita lihat di bawah ini adalah interior mobil Feng Shen. Pria sedang mengemudi di kursi penumpangnya. Ini adalah seikat bunga mawar. Pria itu membawa seikat bunga mawar ini, berjalan di jalanan kota. Arti dari paragraf ini adalah untuk menunjukkan produk unggul dalam kinerja penanganan jalan. Untuk mendapatkan maaf dari gadis itu, sang pria duduk di mobil sepanjang hari, menunggu di depan pintu rumah gadis itu.
Hanya untuk mencari kesempatan, meminta maaf kepada gadis ini, tapi tidak pernah mendapatkannya. Kemunculan gadis ini, mungkin 10 hari atau lebih. Kita bisa melihat bahwa bunga mawar di sebelahnya telah perlahan layu. Tapi hati pria ini yang menunggu, tidak berubah. Ketika gadis itu muncul, pria itu terlalu lelah. Tertidur di jembatan dan melewatkannya. Di mana akhirnya? Saya ingin menggunakan metode interaktif. Saya ingin akhir dari cerita ini dipasang di internet. Untuk mereka yang tertarik. Online dan cari sendiri akhir ceritanya. Bagaimana dengan akhir yang kamu desain? Ada 2 akhir yang saya desain. Satu adalah pria yang akhirnya tidak menunggu gadis ini. Gadis itu juga tidak memaafkannya. Keduanya berpisah. Akhirnya masing-masing memulai hidup baru. Ending kedua adalah pria itu bangun tepat waktu. Mengejar mobil gadis itu, mengatakan apa yang ingin dia katakan. Gadis itu juga memaafkan pria itu. Jadi keduanya memulai kehidupan yang bahagia. Yang mana yang kamu suka? Saya ingin memberikan hak ini padamu. Ending mana yang kamu suka? Kita akan melewati ending ini, menyampaikan nilai pada penonton. Jadi kamu perlu memikirkannya dengan hati-hati. Oke, mari kita bicara tentang kamu saja. Ending mana yang akan kamu pilih? Maka itu tergantung di mana pria ini salah. Bocah ini melakukan kesalahan serius. Dan itu menyakiti gadis ini dengan dalam. Dalam kasus ini bocah ini harus tahu, beberapa kesalahan tidak bisa dimaafkan. Tapi dia memiliki ketulusan untuk bertobat. Haruskah dia diberi kesempatan? Itu tergantung pada gadis ini. Apakah kamu ingin memaafkan bocah ini? Bagaimana jika kamu tidak ingin memaafkan? Apa yang dilakukan bocah ini, itu hanya akan menyebabkan beberapa masalah, tanpa nilai apapun. Jadi ini adalah cara kamu memahami cinta. Cinta pada dasarnya rasional, tidak termotivasi. Maka tidakkah kamu berpikir ini kejam? Setiap orang harus belajar untuk tumbuh dan dewasa. Setiap orang harus membayar untuk tindakan mereka sendiri. Oke, maka ikuti saja apa yang kamu katakan. Kita memilih ending yang rasional. Dengan kata lain, pria itu tidak mengejar gadis ini. Gadis itu juga tidak menerima permintaan maaf bocah itu. 2 orang berpisah, jadi mereka memulai kehidupan baru mereka. Nilai yang kita sampaikan kepada penonton, hanya memberitahu mereka. Hidup itu kejam. Mereka harus belajar melupakan romansa dan cinta sejati. Belajar menghadapi kenyataan. Ini pasti tidak akan berhasil. Kenapa? Kita tidak bisa memberikan cerita seperti itu pada penonton. Lalu kenapa? Kita perlu memberikan cerita yang baik pada penonton. Membuat penonton merasa senang dengan cerita itu. Sehingga berempati dengan produk kita. Inilah yang harus kita lakukan. Mengapa kita harus memberikan penonton? Bagaimana dengan happy ending? Mengapa penonton selalu membutuhkannya? Apa cerita yang sempurna? Apakah karena cinta sejati selalu bergerak? Benar. Jangan dipaksa, kita harus menjelaskan ini dengan jelas. Tindakan seorang pria yang meminta maaf dengan tulus. Itu adalah ungkapan perasaan sejati. Setuju. Setuju. Berarti, ungkapan cinta sejati bisa meleburkan segalanya. Salah paham dan kontradiksikan. Benar. Jadi cinta sejati bisa menaklukkan segalanya. Pemahaman akhirnya akan mengalahkan kesalahpahaman. Benar kan? Berarti kamu setuju. Artinya, gadis akhirnya menerima permintaan maaf sang pria. Dan memaafkannya. Aku tidak bilang begitu. Maksudmu apa? Aku harus kembali ke ending ini. Bahas dengan pemimpin kita. Aku akan kasih tahu besok, oke? Oke, kalau gitu aku tunggu kabarmu. Kalau tidak ada apa-apa, mari kita bubarkan rapat ini. Manajer Deng, boleh aku traktir minum? Boleh. Heng Hai Chao. Aku sangat membencimu. Perilaku yang tidak membedakan urusan pribadi Bisa dan publik. tolong berhenti ngomong ngawur. Yang aku bicarakan denganmu cuma kerjaan. Kamu menculikku dengan pekerjaan. Tahukah kamu? Dari awal, aku tak berdaya dan ceria. Belajar dengan nalar dan bergerak dengan emosi. Perkataanmu yang mana yang kau katakan di bawah ancamanku? Perkataan yang tidak tulus. Kamu merencanakan ini dengan matang. Lalu dengan dalih pekerjaan. Kamu membuatku percaya pada omong kosongmu kan? Tunggu dulu. Apa maksudnya dengan dalih pekerjaan? Apa pekerjaanku buruk? Ada yang salah dengan kreativitasku? Aku bilang kita harus memisahkan urusan pribadi dan urusan pribadi secara pribadi. Jangan sok pintar saat bekerja. Kamu pikir kamu satu-satunya yang pintar? Seluruh dunia ini penuh dengan orang bodoh ya? Itu karena kamu bilang hanya bicara dengan saya tentang pekerjaan. Ada sesuatu yang harus saya sampaikan padamu. Jadi saya menyelesaikan 2 masalah sekaligus. Oke, katakan. Kasus ini, ide ini. Tidak peduli baik atau buruk, benar atau salah.
Pada akhirnya semuanya gagal kamu percaya. Apa maksudnya? Kamu sekarang adalah anak panah yang dikirim orang lain. Hasil yang diharapkan oleh mereka yang mengirimmu. Ini situasi yang merugikan kedua belah pihak. Jelas-jelas. Kamu dan saya sama-sama pion dalam permainan ini. Pemenang utama dari permainan ini. Hanya Su yang kamu mengerti? Di mana buktinya? Tidak ada kan? Kamu yang mengarang semuanya sendiri. Su Yan, dia selalu ingin menyingkirkan saya. Keluar dari perusahaanmu. Sekarang kamu kebetulan menjadi senjatanya. Jika ini terus berlanjut, kita berdua akan merugi. Kamu mengerti atau tidak? Kamu orang yang penuh pertimbangan dalam hal emosi. Mengapa kamu begitu licik dalam pekerjaan? Kamu pikir kamu pembohong? Seluruh dunia adalah pembohong ya? Saya tahu percuma apa yang saya katakan padamu sekarang. Tapi tentang Chen Jia saya. Berhenti. Saya sama sekali tidak tertarik dengan urusanmu dengan orang lain. Mainkan permainanmu sendiri. Kita sekarang hanya mitra kerja. Fokus pada pekerjaanmu sendiri. Untuk pekerjaan saya kamu tidak perlu ikut campur. Mengerti? Ini adalah rencana iklan yang dibuat oleh perusahaan Zheng Haichao. Kamu lihat. Ini tidak bisa. Kenapa? Kamu tanya saya. Tidakkah kamu tahu apa yang saya inginkan? Ada rencana lain nanti. Kamu bisa lihat. Ini juga tidak akan berhasil. Keduanya tidak berhasil. Pasti tidak. Kamu meminta Zheng Haichao untuk melakukannya jika dia benar-benar tidak bisa melakukannya. Mari kita ganti perusahaan. Bukan kenapa kamu ingin mengganti perusahaan. Beritahu saya alasannya. Saya bisa meminta mereka untuk memperbaikinya. Kamu seharusnya bertanya kepada Zheng Haichao. Dia bisa menangani sesuatu seperti ini juga. Bukankah ini menipu orang? Bagaimana menipu orang? Saya merasa tidak apa-apa. Deng Xiaoke, kamu perlu tahu posisimu. Siapa bosmu? Kamu mendengarkan dia atau saya? Bukan Tuan Su. Ini bukan masalah posisi. Kuncinya adalah kamu memberi saya alasan. Saya juga bisa memberitahu mereka. Biarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Benar. Saya member kamu Elizana. Mirka adalah agensi kreatif. Apakah kamu ingin saya membantu dia Saya memikirkannya? sudah mengawasi rencana ini. Tidak ada masalah. Mengapa tidak ada masalah? Bisakah kamu melihat apa yang ada di dalamnya? Apa ini? Terlalu kekanak-kanakan. Terlalu amatir. Apa yang kamu inginkan? Saya ingin menyampaikannya kepada mereka. Bisa hanya memberitahu mereka. Apa yang saya inginkan? Saya ingin ide terbaik. Kreativitas. Saya tidak berpikir ini kreatif. Mengerti. Kamu belum berbicara selama lebih dari setengah jam. Bisakah kamu memberitahu saya sesuatu? Plot dari sebuah serial TV. Mereka bilang ini yang berdiri di jendela benar. Mereka semua putus asa untuk hidup. Bagaimana dengan adegan berikutnya? Seharusnya di ambulans ini. Kamu tidak akan begitu kesal, benar? Apakah kamu pikir saya memiliki kemampuan? Maksudnya aspek yang mana? Di tempat kerja. Menurutku kamu berada di aspek eksekusi. Masih cukup mampu. Kamu belum bertemu dengan pemimpin yang baik. Jika kamu bertemu, aku yakin kamu masih bisa mencapai beberapa hasil. Sayang sekali hidupmu tidak begitu baik. Benar. Aku bertemu Su Yan. Ketika aku paling frustasi secara emosional, aku memusatkan semua perhatianku. Semua pindah ke pekerjaanku. Aku butuh pengakuan. Tapi tidak peduli usaha apa yang kulakukan, hasilnya sudah ditentukan. Aku sangat memperhatikanmu. Aku juga sangat percaya diri dengan perencanaan kita. Tapi tidak ada gunanya. Xiaoke, kurasa kamu tidak perlu terlalu memikirkan hal ini. Aku juga bisa memberitahumu dengan jujur. Sebenarnya di setiap perusahaan, hubungan antar manusia sangat rumit. Aku bisa memahamimu. Secara emosional terluka. Aku bisa lebih memahami bahwa kamu ingin mengejar karir, membuktikan mentalitasmu. Tapi kamu tidak bisa melepaskan luka emosionalmu, membawa emosi ini ke pekerjaanmu. Jadi aku menyarankanmu, atur dulu suasana hatimu. Kemudian atur urusanmu. Apakah mentalitasku ada hubungannya dengan pekerjaan? Xiao, apakah kamu mengakuinya sekarang? Kamu hanya membawa rasa sakit yang kamu rasakan secara emosional. Apakah kamu membawa emosi seperti ini ke pekerjaanmu? Apakah kamu tidak mengakuinya? Xiao, bolehkah aku memahami ini? Ketika kamu sekarang, sejak kamu masuk ke kantorku, dalam arti tertentu, kamu sudah mempercayaiku, bukan? Jika kamu mau melepaskanmu untuk sementara, luka emosional sebelumnya. Dengan kata lain, jika kamu mau melepaskan masa lalu, aku mau bekerja pada karirku.
berdiri bersamamu. Ketika kita paling sulit. Mungkin ini yang paling dekat dengan kesuksesan yang pernah kita raih. Jadi Xiaoke, aku bersedia bersamamu sekarang. Melewati situasi sulit ini. Bibi. Ayo kita pergi setelah sarapan. Aku tidak mau makan, aku lupa memberitahumu. Aku harus pergi berkuda dengan teman-temanku hari ini. Berkuda. Seberapa berbahayanya ITUNAK? Tidak apa-apa, aku akan bawa ini dan pergi. Bibi, boleh aku bertanya? Apakah kamu mengikuti lari besar itu? Tidak akan memberitahumu. Pergi. Hati-hati. Tahu? Ya ampun, kamu naik kuda apa, nak? Manis. Jangan menjulurkan kepala keluar, terlalu berbahaya. Bahaya? Ayo tutup jendelanya. Raja Singa. Apakah aku sama? Singa besar, singa kecil. Guru Wei, apakah kamu pernah naik kuda? Aku melihatnya di TV. Tapi aku belum pernah naik. Tian-Tian pernah naik sebelumnya. Sungguh kamu bisa naik kuda. Maka kamu harus mengajarkanku, oke? Bagus. Tarik kaitnya, ayo. Gantung dirimu di kait tidak boleh berubah selama 100 tahun. Ibuku dulu membawaku. Juga naik kuda. Sungguh. Tian-Tian, kamu lupa ayah juga membawamu berkuda. Aku sedang bicara tentang ibu, sekarang aku tidak bicara tentang kamu. Aku pikir Tian-Tian hebat. Kamu lihat, kamu bisa naik kuda di usia muda seperti ini. Apakah diajarkan oleh ayah atau ibu? Dan dia bahkan mengendarai ke padang rumput untuk naik kuda. Apakah kamu mengenalku? Ketika aku kecil, apalagi naik kuda, bahkan naik mobil pun tidak mungkin. Itu hebat, aku sangat iri padamu. Ayo kita lakukan, kita akan meminta Guru Wei untuk pergi arung jeram minggu depan. Apakah menurutmu itu baik? Tuan, siang minggu depan aku ada ujian simulasi. Jadi mungkin nggak ada waktu. Nggak masalah. Aku akan atur waktu kalau kamu ada waktu. Deng Xiaoke, kamu dalam masalah besar. Kamu tahu nggak artinya ini? Kamu nggak cuma merugikan dirimu sendiri, tapi juga merugikan perusahaan Seng Haichao. Kamu pikir dia bakal ngapain selanjutnya? Mengambil pesanan dari perusahaan kita. Gimana aku harus jelasin ke kantor pusat? Jangan dipikirin, kamu dengerin aku. Kamu lakuin ini tanpa izin aku. Ngepasang iklan produk perusahaan kita tanpa izin. Ini pelanggaran serius. Aku bisa nuntut Seng Haichao. Hello. Halo Suyan. Tuan Yang. Iklan terbaru Feng Shen Motors. Aku udah lihat videonya. Sangat sukses. Kita perlu tingkatkan usaha untuk sepenuhnya meluncurkan ke pasar. Dan juga kasih kamu hadiah. Terima kasih Tuan Yang atas dorongannya. Sama-sama. Kita akan terus bekerja keras. Oke, segitu aja. Selamat tinggal Tuan Yang. Selamat tinggal. Barusan yang nelpon aku Tuan Yang dari kantor pusat. Dia lihat iklan Seng Haichao. Dia sangat menghargai. Dia juga bilang kita harus tingkatkan usaha. Sepenuhnya diluncurkan ke pasar. Selain itu, orang yang bertanggung jawab atas iklan ini juga harus diapresiasi. Yaitu kamu dan aku. Semua berkat Tuan Su. Kalau gitu aku duluan ya. Xiaoke. Ini bukan berarti kamu benar. Aku tahu. Kreativitas kamu. Jasa kamu. Semua karena kreativitas kamu. Semua karena pengecut kamu. Chen Jia dan aku. Aku tahu.
Aku mau bilang kalau aku dan Chen Jia nggak ada hubungannya. Saya bilang saya tahu. Kenapa kamu bohong sama aku? Bukannya kamu bilang kamu tahu. Apa yang aku bicarakan adalah kenapa kamu pakai identitas palsu untuk bohong sama aku. Tidakkah kamu mau melunasi uangnya sekaligus? Kalau kamu melunasinya sekaligus, aku nggak bisa pacaran sama kamu lagi. Kalau gitu kamu nggak perlu pintar-pintar. Aku nggak bisa ketemu kamu kalau aku nggak jahat. Aku nggak bisa memperlakukan kamu dengan jujur dan terbuka. Karena kamu punya perjanjian cinta jangka panjang. Jadi kita nggak bisa buat janji dengan terbuka dan jujur. Xiaoke. Sebenarnya, aku suka sama kamu. Saya bilang saya tahu. Hello, Tant. Liu, Lu Xiugang. ya? Yang itu cari Shanshan. Ya, aku cari Shanshan. Dia nggak di rumah, kamu nggak tahu. Nggak di rumah. Nggak apa-apa, sekarang dia keluar. Boleh aku ngobrol sebentar sama Tante? Ngobrol sama aku. Ngomong apa? Masuk. Terima kasih, Tante. Duduk. Ngomong. Bukannya kamu bilang mau ngobrol sama aku. Tante, kamu harus dukung aku. Aku dukung kamu untuk apa? Dukung aku dan Shanshan untuk bersama. Itu kalau kamu yang terakhir kali. Bukannya Shanshan matiin lampu buat kamu. Aku tahu itu, terus kamu nggak menyerah. Bantu Shanshan ini itu. Perbaikin pipa air atau apa ya? Kamu tahu Shanshan ngapain hari ini? Ngapain? Pergi naik kuda sama seseorang. Sama orang lain, kamu ngerti. Pasti dia orang tua itu. Orang tua apa? Itu orang yang nyewa Shanshan jadi tutor. Aku cuma nggak ngerti. Dia sebenarnya punya niat apa sih? Gak apa-apa, aku selalu ajak Shanshan kemana-mana. Dia sering antar dia pulang tengah malam. Kamu juga tahu Shanshan dia itu polos dan baik hati. Dia sama sekali nggak waspada. Kalau sampai jatuh ke tangan orang tua. Gimana dong? Jangan gigit orang tua. Umur kamu berapa? Dia kan baru 40-an ya? Menurut pernyataanmu. Berarti aku ini nenek-nenek, aku nggak bisa lihat. Nggak kok Tante, jangan salah paham. Bukan itu maksudku. Lihat Tante masih muda dan cantik. Masa kamu bandingin sama dia? Nak, nggak baik ngomong kayak gitu. Kamu nggak bisa memperbaiki diri sendiri. TAPI malah, merendahan orang lain. Setiap orang berhak mengejar kebahagiaannya sendiri. Benar kan? Kamu juga punya pemikiran itu kan? Biar aku kasih tahu, kamu dan Shanshan nggak cocok. Kenapa nggak cocok? Kamu punya apa? Kondisi kamu gimana sekarang? Tante, biar aku jelaskan. Aku sekarang sedang bekerja keras. Kirim paket. Aku penerima bonus tertinggi di perusahaan kami. Tim pipa aku juga yang paling mampu. Sekarang aku juga bantu Jedom ngirim barang. Performaku juga yang paling menonjol. Tapi biar aku kasih tahu. Aku ini Tante Shanshan. Benar ibunya menitipkan dia padaku. Pertama-tama ini soal tanggung jawab. Tapi yang paling penting bukan aku. Kamu tahu nggak? Situasi kamu gimana? Nggak mungkin aku bisa lolos ujian dari kakakku. Kamu tahu dulu dia gimana? Itu situasimu, percaya pada cinta. Hasilnya, seumur hidup susah. Dia takut. Tante, Kamu bilang dia mau biarkan anaknya mengulangi tragedinya. Tentu saja itu tragedi, tentu saja itu berlebihan. Cuma dia nggak mau anaknya mengulangi ceritanya sendiri. Kamu ngerti nggak? Tante, aku tahu aku tidak punya apa-apa sekarang. Tapi aku yakin setelah usahaku, aku pasti akan menonjol dan membawa kebahagiaan untuk Tidak Shanshan. ada gunanya itu yang kamu bilang. Ini C kosong. Siapapun bisa bilang begitu. Apa gunanya? Benar kan? Ini masyarakat ekonomi, masyarakat komoditas. Materi adalah dasar. Kamu harus punya uang sekarang kan? Apalagi beli mobil. Kamu harus punya rumah untuk tinggal kan? Bisa kamu berikan padanya? Tidak. Tante, aku bersumpah. Melalui usahaku semua ini akan terjadi.
Aku akan memberikan semua ini pada Shanshan. Aku akan selalu baik padanya. Lupakan saja ide ini. Jadi teman saja tidak apa-apa. Tidak usah bahas pernikahan. Jangan repot-repot dengan ini. Buang-buang waktu saja tidak ada gunanya. Pemuda tampan seperti kamu. Apa yang kamu cari tapi tidak bisa dapatkan? Kondisinya cukup bagus. Tante, aku mengerti maksudmu. Tapi jangan khawatir. Melalui usahaku aku pasti akan membuatmu berubah pandanganmu tentang aku. Maaf mengganggu, aku pergi dulu. Terima kasih Tuan Siang. Sampai jumpa besok. Bye. Selamat tinggal Tuan Wei. Selamat tinggal sayang. Selamat tinggal. Terima kasih, sampai jumpa. Membuatku takut. Sudah larut malam kamu di sini menungguku. Kamu juga tahu sudah larut malam. Aku sudah menunggumu. Benarkah kalau begitu tunggu aku? Kenapa kamu tidak meneleponku? Bagaimana, apakah kamu bersenang-senang? Sangat senang, hanya sedikit lelah. Kapan kamu datang? Jangan bilang lagi. Beritahu aku kapan kamu datang. Jelaskan. Baru beberapa jam yang lalu. Beberapa jam yang lalu? Kalau begitu, kalau aku tidak pulang hari ini, tidakkah kamu harus menunggu di sini terus? Ya. Aku cuma menunggu di sini sendirian. Orang-orang sedang bersenang-senang di luar. Transfer mobil mewah. Padang rumput lagi. Naik kuda lagi. Kamu bahkan tidak mengenali keluargamu lagi saat bermain, ya? Kamu bilang kamu bicara seperti pria dewasa. Kenapa kamu begitu sinis? Lagi pula dengan siapa dan kemana aku harus bermain? Aku rasa aku tidak perlu melaporkan kepadamu, kan? Ya, kamu tidak perlu melaporkan kepadaku. Kenapa kamu melaporkan kepadaku? Siapa aku di matamu? Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu bicara padaku seperti ini? Bukankah aku baru saja pergi naik kuda dengan? Kamu tidak perlu menjelaskan kepadaku. Kamu tidak perlu menjelaskan apapun kepadaku. Aku tahu kamu tidak peduli kalau pergi naik kuda. Yang kamu pedulikan adalah dengan siapa kamu pergi naik kuda. Aku juga bisa mengerti. Seorang bujangan emas yang bercerai. Bagaimana itu bisa mengubah hidupmu? Aku tahu segalanya. Wei Shanshan, dulu aku pikir kamu berbeda dari gadis-gadis lain. Sekarang aku pikir aku salah. Kamu sama saja seperti gadis-gadis lain. Kalau begitu aku gadis yang suka pamer, ya? Itu yang kamu pikirkan, kan? Aku ini orang seperti apa? Kamu sama sekali tidak mengerti. Tidak mengerti juga. Aku menemukan bahwa kamu menyukaiku. Itu hanya hayalanmu, bukan aku yang sebenarnya. Dulu aku pikir kamu sangat mengenalku. Tapi aku salah, aku keliru. Oke. Oke, kamu bilang itu sangat baik. Kamu benar sekali. Shanshan, aku dengan tulus berharap di sini. Gadis yang luar biasa seperti kamu. Kamu harus menemukan pria yang lebih baik dan lebih cocok untukmu. Memberimu masa depan yang lebih baik. Bukankah aku baru saja pergi naik kuda dengan orang lain? Kenapa kamu melakukan ini padaku? Apakah kamu ingat cerita yang aku ceritakan padamu? Bukan cerita tentang seorang tentara yang jatuh cinta pada seorang putri? Aku ingat. Jadi kamu ingin tahu jawabanku? Tentara itu, kenapa dia bertahan selama 99 hari? Hari terakhir dia pergi. Karena Dia tidak bisa bertahan lagi. Dia kelelahan. apa maksudmu? Tentara itu bertahan selama 99 hari. Benar, bagaimana denganmu? Belum sampai 99 hari. Kamu hanya ingin mundurkan? Orang sepertimu. Bagaimana aku bisa menyerahkan masa depanku padamu? Kamu minggir. Siapa itu? Aku Tante. Shanshan sudah pulang. Bagaimana permainannya? Lumayan. Tante, boleh aku tanya? Apakah dengan yang itu? Tante? Aku sangat lelah. Aku ingin kembali ke kamarku dan istirahat dulu. Istirahat. Pasti lelah. Masuk. Mama. Shanshan sudah pulang. Sepertinya suasana hatinya tidak baik. Kamu pergi lihat.
Kacau. Apa yang terjadi? Bukannya kamu pergi bermain? Tidak senang lagi. Bagaimana aku bisa tidak senang bermain? Kamu ceritakan padaku, aku akan menemani mereka naik kuda. Semuanya tentang anak itu. Aku pikir Tian cukup kasihan. Ingin membantunya. Aku baru saja bertemu Liu Sugang di bawah. Dia tiba-tiba mengatakan banyak hal padaku. Kenapa dia berbicara seperti itu padaku? Sepertinya orang ini sangat menyukaimu.